Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ini ada video pidato atau sambutan terbaru Ketua Umum PBNU yaitu Kiai Yahya Stakuf yang diupload oleh channel YouTube TVNU, yang bagi saya ini semakin menunjukkan atau semakin memperjelas di mana posisi PBNU atau NU di tengah-tengah ada kelompok kecil, bahkan kelompok ini berani mengatasnamakan atau membawa-bawa NU dalam polemik nasab yang terus-menerus berusaha mengganggu hubungan baik antara Nahdlatul Ulama dengan para habaib. Jadi NU itu tetap menjalin hubungan baik dengan para habaib dengan mengangkat kalangan habib untuk mengisi pos-pos vital kepengurusan di Nahdlatul Ulama. Salah satunya yang aktif sebagai bagian dari kepengurusan NU yang disebutkan oleh Gus Yahya di video ini ialah Habib Dr. Ali Hasan Al-Bahr Ba'alawi, yang mana beliau ini ditempatkan sebagai Ketua Lajisnu atau Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah milik Nahdlatul Ulama dengan masa jabatan tahun 2022 sampai 2027. Maka ini membuktikan atau ini menjadi bukti kalau upaya kelompok pembatal nasab selama ini untuk menjauhkan NU dari kalangan habaib itu tidak pernah berhasil. Tidak ada ceritanya pengurus NU yang habib kemudian dipecat gara-gara dia habib, nggak ada itu. Jadi untuk beberapa pengurus NU yang ada di bawah atau di cabang yang pro tesis abal-abalnya Ki Imad, yang jumlahnya cuma beberapa gelintir itu, saya kira saya kalau boleh sarankan, sudahlah, sebaiknya kalian itu menghentikan narasi-narasi kebencian terhadap habaib. Hentikan usaha-usaha kalian melarang untuk mengundang habib-habib untuk hadir di acara-acara yang akan dilaksanakan oleh NU atau di acara keagamaan-keagamaan lainnya, atau melarang warga NU untuk menghadiri acara yang dihadiri oleh kalangan habaib. Jadi ikuti saja pengurus PBNU sebagai pemimpin tertinggi kalian. Ini untuk pengurus-pengurus NU yang pro Ki Imad. Kan begitu seharusnya sebagai bawahan dari suatu organisasi, yaitu taslim pada pemimpinnya. Terkecuali kalau habibnya gak berilmu, baru jangan diundang untuk mengisi ceramah. Bukan malah semua habib dilarang untuk mengisi berceramah, untuk mengisi ceramah dan menjadi tamu undangan, bukan memukul rata seperti itu. Dan menarik apa yang disampaikan oleh Gus Yahya Stakuf. Beliau ini menyindir orang yang membuat tesis untuk membatalkan nasab habaib. Jadi menurut beliau tesis abal-abal itu gak usah dipedulikan. Lalu sambil sedikit bercanda, Gus Yahya mengatakan wa in aftal muftun. Beliau tetap meyakini bahwa habaib adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Gus Yahya ini menunjukkan bahwa beliau tetap pada keyakinan awal, yaitu mengakui, meyakini, dan mempercayai bahwa nasab habaib itu bersambung pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam video tersebut beliau, Gus Yahya, memuji-muji kinerja Habib Ali Hasan Al-Bahr selama menahkodai Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama atau Lajisnu. Karena sejauh ini Lajisnu dianggap sangat baik di bawah kepemimpinan Habib Ali Hasan itu. Jadi habib-habib yang punya kualitas di bidang yang dibutuhkan oleh Nahdlatul Ulama itu tetap diangkat untuk mengisi bidang itu. Dari dulu saya kira seperti itu, bagaimana NU memperlakukan para habaib. Maka bagi para pendukung pembatal nasab harus terima kenyataan ini, bahwa Nahdlatul Ulama dan kiai-kiai NU itu tidak bisa dipisahkan dengan para habaib. Mereka itu saling membutuhkan satu sama lain untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia. Mari kita simak bersama videonya. Yang saya hormati Ketua Lajisnu Al-Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahr,
apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnudzon bahwa beliau Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang salah satu alasan saya meminta beliau menjadi ketua Al-Aziznu ini, yaitu untuk menghemat overhead supaya tidak perlu ada budget dari Al-Aziznu ini untuk ketuanya, karena Bani Hashim dan Bani Abdul Thalib ini haram menerima sedekah dan zakat. Ya pokoknya husnudzonnya begitu. Kiai Abdullah bin Abdus Salam, beliau ini paman dari Kiai Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfuz, putra dari Kiai Abdus Salam Kacin. Suatu ketika ada orang sowan kepada beliau, orang kaya, membawa setumpuk uang sowan kepada Kiai Abdullah Salam. Dan kemudian beliau menyampaikan, ya ada salah omongnya orang ini. Dia katakan, nuwun sewu Kiai, ini sedekah saya untuk panjenengan, kata orang ini, dengan menyerahkan setumpuk uang yang tidak sedikit. Kiai Abdul Salam kemudian mengatakan, oh jadi kamu menganggap saya ini fakir ya, katanya. Kiai Abdul Salam, enggak begitu. Enggak Kiai, enggak, ini saya memang ingin bersedekah. Apa di kampungmu sudah enggak ada orang fakir? Oh, ada sudah semua ya. Ini khusus saya sisihkan untuk panjenengan. Orang ini udah ketakutan karena tahu salah omong dia. Tapi lalu Kiai Abdul Salam mengatakan, ya sudah, pokoknya ini untuk saya ya, tasarrufnya terserah saya ya, kata Kiai Abdul Salam. Iya ya. Lalu ada santri-santri yang sedang lari-lari di halaman pondok itu dipanggil sama Kiai Abdullah Salam. Sini. Datang salah satu, terus segepok uang itu tadi diberikan kepada santri tadi. Nih bagi teman-temanmu. Wah ramai, ribut karena tiba-tiba ada pembagian uang tanpa harus mencoblos siapapun itu. Senang. Nah, uang sampean sudah membuat senang sekian banyak santri gitu. Itu adalah cara Kiai Abdullah Salam menolak pemberian. Kenapa? Karena beliau sendiri berhusnudzon bahwa beliau adalah dari Bani Hashim atau Bani Abdul Thalib, sehingga beliau tidak mau melanggar larangan menerima sedekah atau zakat. Ini memang soal husnudzon ini, soal husnudzon. Dalam praktek husnudzon ini penting untuk yang bersangkutan, supaya tidak melanggar larangan. Memang kalau memang berani terima resikonya gitu. Ya. Karena ada seorang kiai yang lain cerita ke saya, katanya ada orang datang ke saya, dia bilang katanya saya ini termasuk zuriyah Kanjeng Nabi dari silsilah yang ke-39 atau berapa gitu. Terus saya bilang, enggak mungkin, enggak percaya saya. Loh enggak, ini saya punya catatannya. Itu ngarang itu pasti, enggak mungkin, enggak. Terus saya tanya, kenapa kok sampean nolak? Kan lumayan kalau sampean diakui sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi, saya bilang. Lumayan gimana, rugi saya. Rugi gimana? Loh kalau saya dzurriyyah, saya enggak boleh terima zakat dan repot saya. Ada yang begitu. Ya,
Lah sementara dalam muamalah ini sebetulnya yang yang relevan secara fikih ini ya paling-paling kepastian nasab itu sampai kakek atau kakek buyut lah maksimal. Yang relevan. Selebihnya itu sebetulnya secara aplikasi fikihnya itu tidak relevan. Relevannya itu untuk apa? Untuk memastikan wali nikah itu yang supaya kalau ada yang nikah walinya jelas ya, nasabnya jelas tuh. Kalau di atas Mbah Buyut itu masa canggah jadi wali nikah kan tidak mungkin, jadi tidak perlu dicek sudah kalau sudah di atas. Nah, jadi alasan saya yang lain, saya meminta Habib Ali untuk menjadi ketua Lazisnu ini karena saya tahu bahwa sudah agak cukup lama, bertahun-tahun sebetulnya Habib Ali ini berfungsi sebagai diplomat swasta. Jadi nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang gaji, dia praktek diplomat sendirian gitu aja, itu bertahun-tahun begitu. Dan saya sendiri telah berpikir bahwa mengenai zakat, infak, sedekah ini kita perlu memperluas arena, lebih-lebih dalam konteks globalisasi ini, sehingga kita butuh menjangkau arena engagement, arena hubungan, kerjasama, persinggungan yang lebih luas, termasuk di arena internasional. Nah, itu yang saya harapkan menjadi peran yang bisa dilakukan dengan baik oleh Dr. Ali Hasan Al-Bahar ini, karena reputasinya. Ya. Alhamdulillah kita bisa melihat bahwa di bawah kepemimpinan beliau, ya, saya kira tampak jelas sekali ya, on record bahwa engagement Lazisnu ini berkembang baik sekali secara internasional. Alhamdulillah.